ajaran spiritual menarik yang ada di Indonesia, yang ada tepat di tanah Jawa. Balik lagi, ngonten lagi, kembali lagi di channel Alat Konspirasi. Kita kembali dengan sebuah case yang berbeda tentunya. Tetap dengan konten yang membahas seputaran kisah-kisah kriminal yang ada di Indonesia. Akan tetapi, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat jauh berbeda. Bukan kasus kriminal, bukan pula cerita horor. Kita akan membahas sebuah ajaran spiritual menarik yang ada di Indonesia, yang ada tepat di tanah Jawa. Di tanah Jawa ada banyak ajaran spiritual yang lahir dari kearifan lokal. Salah satunya adalah ajaran Sabto Darmo, sebuah aliran kebatinan yang menuntun manusia menuju kesucian batin dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Banyak yang penasaran, apa sebenarnya ajaran aliran ini? Bagaimana laku spiritualnya? Dan apa tujuan akhirnya? Yuk kita bahas, ini faktanya. Ajaran Sabto Darmo didirikan pada tahun 1952 di kota Semarang oleh seorang tokoh masyarakat bernama Harjo Sapuro yang kemudian bergelar Sri Gutama. Nama Sabto Darmo sendiri berarti 7 jalan kebenaran. Sejak awal ajaran ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan agama, melainkan sebagai jalan spiritual, sebagai perilaku kebatinan untuk menyucikan diri. Inti dari ajaran ini sangat sederhana. Manusia harus kembali pada kesucian, mengendalikan nafsu, hidup dalam welas asih, dan akhirnya menyatu dengan Tuhan. Sabto Darmo percaya bahwa setiap orang bisa berhubungan langsung dengan Sang Pencipta tanpa perantara. Ada 7 pokok jalan kebenaran yang menjadi pegangan ajaran Sabto Darmo, yaitu 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meyakini adanya Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup. Manusia wajib mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hati yang suci. 2. Hidup suci. Membersihkan diri dari lahir dan batin. Tidak hanya dari segi kebersihan jasmani, tetapi juga hati, pikiran, dan perbuatan. 3. Mengendalikan hawa nafsu. Tidak dikuasai oleh amarah, iri, dengki, rakus, dan keserakahan. Melatih diri agar tenang, sabar, dan ikhlas. 4. Tidak membeda-bedakan sesama. Semua manusia dianggap sama derajatnya di hadapan Tuhan. Menghindari rasa sombong, merendahkan, atau merugikan orang lain. 5. Berbuat kebajikan. Menolong sesama, menjaga keseimbangan dengan alam, dan menebarkan kasih sayang. Serta mengedepankan sikap welas asih atau cinta kasih. 6. Mengabdi dengan ikhlas. Semua perbuatan baik dilakukan bukan dengan pamrih, tetapi semata-mata karena tulus ikhlas beramal untuk kebaikan hidup bersama. Terakhir, mencari ilmu sejati melalui semedi, topo brata, dan perilaku spiritual untuk menemukan kebenaran sejati. Tujuannya agar manusia semakin mengenal hakikat diri dan Tuhannya. Dari 7 ajaran inilah penganut Sabto Darmo diarahkan menuju kesempurnaan hidup, hidup damai, batin tenang, dan dekat dengan Tuhan tanpa harus melalui perantara atau ritual formal yang kaku. Selain pokok ajaran Sabto Darmo, kami juga akan membuat gambaran tentang alur perjalanan spiritual apabila ada seseorang yang ingin bergabung dengan ajaran Sabto Darmo. Pertama, tahap kesadaran awal atau biasa disebut waskita. Pada tahap ini, manusia mulai sadar bahwa hidup bukan hanya sekedar duniawi. Timbul pertanyaan lain.
Apa tujuan hidup saya? Pada tahap ini, orang mulai mencari guru, wejangan, atau ajaran kebatinan untuk menuntun batinnya menuju ke arah yang lebih baik. Kedua, tahap penyucian diri atau laku suci. Tahap ini merupakan tahap pembersihan diri, lahir, dan batin. Mengendalikan hawa nafsu, menahan amarah, iri, serakah, serta belajar menerima takdir dengan ikhlas, atau biasa disebut dengan nerimo ing pandum. Dan juga menjaga kesucian pikiran dengan cara menjalani hidup dengan sederhana, berdoa, dan bersemedi ringan. 3. Tahap pengendalian atau penguasaan nafsu. Tahap ini merupakan latihan lebih mendalam dalam mengekang hawa nafsu, belajar sabar, tidak mudah terombang-ambing oleh emosi, mulai memahami keseimbangan hidup manusia dengan sesama maupun dengan alam, dan pastinya dengan Tuhan. Dengan cara tapa brata atau menahan hawa nafsu dan menjalankan pantangan tertentu secara disiplin, bersemedi lebih serius, dan mengendalikan diri dalam keseharian. Keempat, tahap pengabdian, ikhlas ngelakoni. Hidup dijalani dengan ketulusan tanpa pamrih. Segala perbuatan baik diarahkan untuk kebaikan bersama, bukan hanya sekedar untuk keuntungan pribadi. Tahap ini dimulai dengan berperan menebarkan kasih, welas asih, dan menjadi teladan bagi sesama. 5. Tahap penyatuan batin, manunggaling kaula Gusti. Jiwa yang mulai tenang, batin yang terasa damai, hati yang terhubung dengan Sang Pencipta. Tidak ada lagi perbedaan antara aku dan engkau. Semua kembali pada Tuhan. Hidup penuh welas asih, tidak terguncang oleh suka duka dunia, dilakukan dengan cara bersemedi yang khusyuk, kontemplasi mendalam, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupan. 6. Tahap terakhir atau tahap kesempurnaan hidup atau kasampurnaning urip. Puncak perjalanan spiritual, Sabto Darmo. Manusia menyatu dengan kebenaran yang sejati, bebas dari ikatan hawa nafsu, terutama nafsu duniawi. Hidupnya bermanfaat bagi sesama, penuh dengan kebijaksanaan, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Jadi, bisa digambarkan seperti tangga spiritual. Pertama kesadaran, kedua penyucian, ketiga pengendalian, keempat pengabdian, kelima penyatuan, dan keenam kesempurnaan. Semakin naik tangga, semakin tinggi pula tingkat kedekatan dengan Tuhan dan kesempurnaan batin. Melalui 7 jalan ini, seorang pengikut diajak membersihkan hati, menahan diri, hingga akhirnya menemukan kedamaian sejati. Yang menghormati Allah, yang menghormati. Pada akhirnya, Sabto Darmo adalah jalan untuk menemukan kedamaian untuk pengikutnya. 7 langkah menuju kebenaran yang membawa manusia dari kegelapan batin menuju cahaya Tuhan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ajaran Sabto Darmo ini hanya sekedar laku kebatinan Jawa, atau bisa menjadi jalan hidup universal bagi siapa saja yang akan mencari ketenangan batin? Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel Alat Konspirasi untuk konten kriminal, horor, dan kisah-kisah menarik lainnya. See you to the next video. Bye.